dalam NYR Gathering 2019 kemarin, Toyota berjanji membawa sebuah mobil listrik pada tahun 2020. Janji itu sekarang sudah mereka penuhi. Tapi siapa sangka, ternyata mobilnya bukan dari merek Toyota, tapi dari merek Lexus, seperti yang ada di samping gue sekarang. Ini adalah Lexus UX 300e. Lexus UX 300e ini melengkapi lini dari seri UX Lexus yang sudah ada di Indonesia sejak 2018. Sebelumnya itu sudah ada UX 200 F Sport, UX 200 Luxury, dan juga UX 250H yang merupakan versi hybrid. Sekarang akhirnya UX 300e yang merupakan versi mobil listrik murni dari seri tersebut sudah hadir. Istimewanya lagi, peluncuran dari model ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara. Jadi ini merupakan sebuah kehormatan buat Indonesia untuk mendapatkan UX 300e dibandingkan dengan misalnya negara pesaing terberatnya Thailand. Apa aja fitur-fitur, terus gimana kemampuannya, gimana tampilannya, sebentar lagi akan kita bahas. Sabar ya. Peluncuran dari UX 300e ini memang terjadi di akhir November 2020. Tapi penjualannya baru akan dimulai pada awal 2021. Gue sempat ngobrol-ngobrol dengan product expert dari Lexus. Pada Februari 2021 itu menurut dia, konsumen sudah bisa menerima unitnya. Harganya sendiri adalah 1.245 juta rupiah on the road Jakarta. Jadi UX 300e ini adalah mobil listrik premium termurah di Indonesia. Di segmen premium ya. Display yang ada di samping gua ini sendiri sekarang masih merupakan unit display dan bukan spesifikasi yang sebenarnya. Ini masih basic type, jadi hanya untuk pajangan dan untuk gambaran mengenai modelnya. Yang akan didapatkan oleh konsumen pada awal 2021 lebih mewah dari ini. Misalnya aja di lampu depan. Kalau misalnya kita lihat di lampu depan, ini kan lampu depan masih LED projector, satu LED projector yang ukurannya gede gini. Tapi kalau misalnya untuk nanti unit yang akan diterima konsumen ada 3 LED projector kecil di bagian sini dan itu lebih keren lagi daripada ini. Kalau misalnya dari grillnya sendiri masih sama, masih model spindle grill khasnya Lexus yang seperti jam pasir ya. Dan kerennya di grill depan ini sudah active front grill. Jadi di bagian bawahnya ini ada katup yang bisa otomatis membuka dan menutup untuk membantu sistem pendinginan dari baterai yang ada di dalam mobil ini. Sisanya yang lain sama, bentuknya juga sama, juga kelengkapan-kelengkapan di depannya juga sama. Jadi perbedaan di depan hanya pada desain dari headlampnya. Sekarang kita ke bagian samping ya. Kalau dari sisi samping, spesifikasi atau kelengkapan dari unit display ini dengan yang nanti diterima konsumen tidak ada bedanya.
Kalau kita bahas mengenai penampilannya sendiri, jujur aja ini salah satu bagian yang gue paling suka dari Lexus seri UX. Karena kelihatan banget sisi sporty dan jiwa mudanya justru ada di bagian samping ini. Ini bisa dilihat dari garis-garis bodinya yang tajam banget dan menonjol banget. Dan juga dari fender berwarna hitam yang kelihatan distintif banget. Bedanya dengan UX yang 200, yang versi mesin konvensional atau yang 250H itu ada pada logo elektrik di bagian samping sini, di bagian pintu belakang. Kelihatan banget, dan kalau menurut gue sih terlalu besar ya, maksudnya terlalu narsis gitu kalau ini adalah sebuah mobil elektrik. Tapi itu masalah selera dari masing-masing konsumen lah. Untuk bagian ban dibandingkan dengan UX 200 dan juga UX 250H, ini bannya lebih kecil. Kalau yang lain itu dia menggunakan ban 18 inci, ini 17 inci. Desain velgnya juga berbeda, ini lebih tertutup. Ya kalau kita lihat banyak mobil listrik termasuk yang udah ada di Indonesia memang desain velgnya itu mereka lebih ketutup ya. Konon katanya itu buat membantu aerodinamika dan efisiensi nanti, efisiensi energi saat berkendara. Kalau misalnya untuk ban yang lebih kecil, gue duga sih itu juga karena untuk efisiensi energi. Karena setahu gue kan, kalau semakin besar lebar tapak dari ban, memang akan semakin stabil kendaraan itu, tapi juga akan berpengaruh pada konsumsi bahan bakarnya. Bisa dilihat lagi bagian yang paling gue suka, yang elegan plus sporty adalah kaca spionnya yang keren banget ini dan menempelnya pada bodi, dan kayak model-model sedikit mengingatkan gue sama kaca spion Ferrari gitu. Itu versi yang hiperbolnya, tapi kaca spionnya modelnya ini keren banget. Di bagian belakang di sini seperti yang lo bisa lihat ada satu dari dua tempat pengecasan untuk listrik UX 300e. Yang sebelah sini adalah soket pengecasan Type 2 untuk Eropa dan juga untuk fast charging. Kalau yang sebelah sana itu soket pengecasan untuk yang model Cademo atau yang biasa digunakan di Jepang. Karena ini adalah merek premium Jepang yang juga menyasar pasar Eropa tentu saja. Jadi Lexus menyediakan dua tempat pengecasan dengan tipe yang berbeda. Sekarang kita ke bagian belakang. Kita ada di bagian belakang Lexus yang juga akan membuat orang berdecak kagum kalau menurut gue di jalan. Terutama dari desain lampu belakangnya yang mengalir dari kiri ke kanan tanpa putus. Lexus menyebut desain ini adalah limitless line lamp. Ada juga di sini spoiler atas yang berbentuk sporty dan juga berwarna berbeda dengan bodi karena ini warna hitam. Defoggernya juga ada, dan di sini bisa dilihat logo UX 300e sebenarnya yang udah cukup buat gua untuk menunjukkan bahwa ini sebenarnya adalah logo atau mobil dari listrik murni gitu dari Lexus. Bumpernya juga berwarna distintif ya, karena berwarna hitam, membuat tampilan dari Lexus UX 300e ini juga masih se-sporty dari saudara-saudaranya yang lain yang versi konvensional dan versi hybrid. Nah, bedanya dengan unit yang nanti diterima konsumen bukan pada tampilan, tapi pada sisi fitur kalau dari bagian buritan ini. Karena untuk nanti yang akan dijual di Indonesia mempunyai fitur kick sensor power tailgate. Jadi bisa dibuka dengan hanya sepakan kaki ke bagian bawah bodi. Kalau yang di unit display ini masih dibuka manual dengan tangan. Selagi kita di belakang dan juga karena juga udah ngebuka
pintu bagasinya, kita sekalian akan ngelihat tampilan dan juga kapasitas dari bagasi UX300e ini yang lebih besar dibandingkan dengan UX200, mau itu 200F ataupun 200 luxury. Kalau nggak salah ini kapasitas bagasinya 367 liter, kalau misalnya yang mesin konvensional adalah 360 liter. Jadi ini listrik tapi bagasinya lebih besar dibandingkan dengan yang versi mesin konvensional. Tutup lagi ya. Sebentar lagi kita akan melihat interiornya. Kita juga akan ngebahas fitur-fitur dan nanti apa bedanya dengan unit yang akan diterima konsumen di 2021. Jadi ke dalam yuk. Gue sekarang udah ada di kabin dari Lexus UX300e dan kesan pertama gue adalah lagi-lagi sporty banget. Jadi ini bukan premium yang ningrat, ini premium yang sporty seperti juga saudaranya yang lain. Posisi duduknya ini agak rendah ya. Walaupun ini sebenarnya satu platform dengan Toyota CHR. Toyota CHR itu kalau kita masuk ke dalamnya dia posisi duduknya agak tinggi, tapi ini agak rendah. Dan kalau kita ngebahas misalnya soal apa aja bedanya dari interior yang di unit display sekarang dengan yang diterima konsumen, itu kurang lebih ada 6 perbedaannya. Pertama, kalau kursi ini sekarang masih kursi yang bahan sweat ya. Kalau misalnya nanti yang diterima oleh konsumen adalah sudah full leather, seluruh jok di depan maupun belakang. Itu pertama. Lalu kedua, nanti ada Lexus Safety Sense Plus-nya di UX300e yang akan diterima konsumen. Itu terdiri dari 4 fitur keselamatan aktif, ada pre-collision system, ada dynamic radar cruise control atau adaptive cruise control, nanti udah ada di unit yang diterima konsumen. Ada lane departure alert juga, dan yang keempat adalah adaptive high beam system. Itu dari sisi Lexus Safety Sense-nya. Perbedaan lainnya apa? Nanti layar ini kalau lu lihat ini kan layarnya masih layar 7 inci. Kalau itu nanti 10,3 inci yang sudah bisa Android Auto atau Apple CarPlay. Lalu nanti ada pendingin dan pemanas jok yang tombolnya nanti akan ada di sini. Jadi ini nggak plong begitu aja nanti. Ada juga fitur 360 degree kamera yang bisa dilihat di head unit display 10 incinya nanti. Dan yang terakhir, yang paling keren dan nanti mungkin akan jadi salah satu kelengkapan kesukaan dari pemilik UX300e ini adalah 13 speaker dari Mark Levinson. Itu gue nggak bisa ngebayangin deh gimana suaranya itu nanti. Kalau yang di unit display ini sekarang adalah speaker standarnya Lexus dan jumlahnya cuma dalam tanda kutip cuma 8 aja. Di depan gue ini ada tachometer digital Optitron. Hampir semuanya digital kecuali di sini adalah indikator penunjuk energi dari baterainya yang masih analog. Entah apa maksudnya Lexus ya, tapi menurut gue sentuhan ini buat gue itu agak sedikit ngeganggu gitu. Kalau misalnya mau futuristis aja sekalian. Di sini ada untuk tombol audio steering switch dan telepon, ada juga nanti adaptive cruise controlnya di sisi sebelah kanan. Di sini ada tuas transmisi yang sudah bentuk joystick seperti di Lexus LC, dan cara pengoperasiannya seperti di Prius PHEV ya, ke kanan, terus lalu ke belakang untuk D, ke kanan, lalu ke depan untuk R. Lalu ada juga untuk pengaturan regenerative braking-nya, tinggal diarahin ke B. Nah, kalau lu lihat di sini nih ada seperti pedal shift, tapi ini bukan buat mengganti transmisi jadi lebih rendah atau lebih pendek. Ini buat mengatur level dari regenerative braking-nya. Jadi ada level 1 sampai level 4 yang bisa diatur oleh pengemudi untuk urusan regenerative braking. Semakin tinggi regenerative braking-nya, energi yang dipakai dari pengereman untuk mengisi baterai akan semakin besar. Dan juga efek
seperti engine brake-nya juga akan semakin besar juga. Di sini sebelah kiri ada pengaturan untuk 3 mode berkendara, ada sport, normal, dan eco. Dan sebelah sini ada tombol on dan off untuk traction control. Ini agak unik sih, dan gue pribadi ini memberikan sebuah kesan yang berbeda untuk Lexus, sebuah pengalaman yang berbeda untuk Lexus. Ini juga gue nggak tahu nih, ini kan masih kain kayak suede gitu ya, mungkin akan kulit, gue nggak tahu kalau soal itu ya. Nanti kita akan lihat aja unit displaynya. Nah, di sini ada trackpad untuk mengatur head unit, karena head unitnya Lexus itu belum touchscreen. Jadi kita masih akan menggunakan trackpad di sini. Di sini ada electric parking brake, sudah electric parking brake tentu saja. Di sini ada wireless charging dan power outlet di sini yang kalau nggak diperlukan bisa ditiadakan tampilannya. Sekarang, oh tunggu, satu lagi, panoramic sunroof, sentuhan premium yang oke juga. Walaupun kecil, tapi ya namanya mobil memang, masa nggak ada panoramic sunroof sih kan? Gitu. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Gue sekarang udah ada di bagian belakang, baris kedua dari UX 300e ini. Kalau buat gue yang tingginya 171 cm ini, bagian belakangnya masih memadai. Legroomnya juga masih ada. Dan memang headroom agak sedikit terbatas ya. Memang karena ini adalah sebuah crossover, urban crossover, jadi memang di baris keduanya nggak terlalu lega. Apalagi kalau gue ngebayangin orang yang tingginya di atas gua 180 atau mungkin 170, hampir 180 ini mungkin tidak terlalu leluasa untuk mereka. Di sebelah sini ada gundukan juga mungkin dari sisi baterainya yang ada di bawah kursi yang gue dudukin sekarang untuk ke motor penggerak listriknya di depan. Di sini ada gundukannya. Posisi duduk agak naik karena memang baterai ditaruh di tengah bawah, di bawah kursi baris kedua. Dan kalau dari panjang kursi sih memang nggak menopang seluruh paha gua karena di sini masih ada cukup ruang. Dilihat di depan gua di bagian tengah ada kisi-kisi AC, belum ada pengaturan suhunya, apalagi yang dual zone kayak di depan. Di bawahnya ada power outlet 2,1 ampere. Selanjutnya kita akan ngebahas mengenai kemampuan dari mobil listrik murni pertama Lexus ini, UX 300e. Kita akan ngebahas itu sambil gue liatin gimana motor penggeraknya yang ada di bagian depan. Nah, kita sekarang di bagian terakhir dari first impression soal Lexus UX 300e ini, dan mungkin bagian yang bikin lu semua paling penasaran karena kita akan ngebahas soal sistem penggerak listrik dan juga kemampuannya. Baterainya ada di bagian tengah belakang di bawah kursi baris kedua. Sistem penggerak atau motor listriknya itu berada di bagian depan. Jadi ini adalah penggerak roda depan. Disalurkan ke bagian depan, ke tempat yang dulunya merupakan mesin konvensional daripada UX 200 dan 250 saudara-saudaranya. Untuk kemampuannya, walaupun ini listrik ya, mungkin lu ya bagi lu yang mungkin listrik bisa seberapa kuat sih? UX 300e ini justru adalah tipe paling bertenaga daripada UX. Karena dayanya itu 201 horsepower dan torsinya 300 Nm yang bisa didapat secara instan dari 0 RPM. Jadi ini justru adalah tipe paling bertenaga dari Lexus UX. Untuk kecepatannya sendiri, menurut klaim Lexus itu 0-100 km per jam itu sekitar 7 detik. Dan jarak tempuhnya berdasarkan klaim Lexus dari tes WLTP itu adalah 300 km dari baterai 100% sampai habis itu 300 km.
Pengecasannya gimana? Pengecasannya kalau misalnya kita pakai fast charging atau wall charging yang dikasih Lexus, itu bisa dalam waktu 5-6 jam. Tapi daya listrik yang dibutuhkan itu sekitar 7.000 watt. Bisa juga pakai listrik rumahan, pakai portable charging yang disediakan oleh Lexus kepada konsumennya yang membeli ini, sudah termaksud dalam paket pembelian. Seperti juga wall charging. Dayanya yang dibutuhkan itu bisa diatur. Paling sedikit adalah sekitar 1.700-an watt, dan yang paling besar itu adalah 2.200 watt yang dibutuhkan ya. Jadi kalau misalnya rumah lu 2.200 watt, ya semuanya dimatikan untuk mengecas baterai ini. Ya tapi pemilik Lexus ya mana ada sih yang tegangan listrik rumahnya 2.200 ya. Garansi menjadi satu hal yang luar biasa dari UX300e ini. Karena garansi yang diberikan oleh Lexus adalah 8 tahun tanpa batasan kilometer. Untuk mobil, untuk motor listrik, dan untuk baterai listriknya. Semuanya. Karena memang komponennya cuma sedikit kan mobil listrik itu. Untuk semua mobil ini garansinya 8 tahun tanpa batasan kilometer. Jadi gokil banget. Kita sampai di ujung pembahasan dari first impression mengenai Lexus UX300e. Di akhir tahun 2020, gue seneng banget mobil listrik di Indonesia makin bertambah lagi. Sekarang muncul lagi mobil listrik pertama dari Toyota melalui merek Lexus. Ini bisa menjadi satu alternatif bagi mungkin ya kalian yang berduit tapi berjiwa muda atau memang berusia muda untuk memiliki mobil listrik premium yang sporty, dan harganya juga ini dibandingkan kompetitor di merek premium yang lainnya ini paling terjangkau. Kalau ini kan tadi 1,2 on the road Jakarta, misalnya mobil listrik yang lain BMW i3S itu di atasnya. Ya masih di bawah 1,5 miliar, tapi masih di atas dari 1,2 miliar. Tesla juga begitu, di atas 1,2 tapi di bawah 1,5 miliar. Mudah-mudahan mobil listrik di Indonesia makin banyak, perkembangannya juga makin cepat untuk bisa membuat alam kita juga semakin lestari ya, polusi juga semakin sedikit. Terima kasih Toyota sudah menepati janji yang dikemukakan pada akhir 2019. Sekian dulu review dan video dari mobil123.com kali ini. Kita akan ketemu lagi lain waktu di review selanjutnya, test drive selanjutnya, first impression selanjutnya. Gua Insan. Karena ini masih masa pandemi, please kalau keluar rumah taati protokol 3M dan jaga diri kalian ya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu sampai pandemi ini berakhir. Ciao. Mobil123.com